Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Khotifatul Ummah. Saya guru fikih di Madrasah Aliyah Swasta Ikhwanul Karim. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama RI batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 247250535, NPK 4890918011869. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 9 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model TPEC atau Teknologi Pedagogical and Content Knowledge pada materi haji pada mata pelajaran fikih. Mohon arahan dan bimbingannya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap kamu belajar? Ya. Coba dulunya yang bagus dulu, yang semangat, dulunya yang tadi. Good. Coba tulis, pimpin doa. Berdoa dimulai. Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Arif. Arif kenapa tidak masuk? Biasanya Subhan Arif tidak masuk. Kenapa? Dekat soalnya rumahnya. Sakit. Ada suratnya? Sakit ya. Yang lain masuk ya. Masuk ya yang lain. Ini ada, sudah ada, Ena ada, Koni ada, Subhan ada, Adit, Unis ada. Sudah siap? Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Luar biasa. Allah Akbar. Coba semangat lagi. Alhamdulillah. Luar biasa. Allah Akbar. Bagus. Nah, sekarang kita akan belajar tentang haji. Tujuan pembelajaran hari ini agar siswa mampu menganalisis dan menguraikan ketentuan haji. Minggu kemarin kita belajar tentang kurban dan akikah. Nah, siapa yang ingat kemarin kita belajar tentang akikah? Akikah itu apa dan kurban itu apa? Ayo, silakan. Kurban adalah hewan ternak yang disembelih sebagai wujud pengabdian kepada Allah, sedangkan akikah disembelih karena kelahiran anak.
Nah, kurban itu hewan ternak yang disembelih karena Allah, sedangkan akikah hewan ternak yang disembelih karena kelahiran anak. Bagus. Nah, sekarang kita akan belajar tentang haji. Nah, dari anak-anak sekalian dan siswa-siswa sekalian, ada yang tahu pernah dengar tidak haji itu? Pernah apa enggak? Pernah. Nah, coba haji itu apa? Ayo, Subhan. Haji itu pergi ke Mekah. Ada yang lain? Ayo. Ada yang tahu tentang haji apa? Ayo, jangan malu ya. Ada yang bilang ada kalau di Mekah itu terbayang tentang Ka'bah. Mekah ke Madinah itu. Nah, sekarang di dalam pembelajaran ini kita berharap seperti tadi ya, ada tujuannya menganalisis tentang ketentuan haji. Nah, kira-kira haji di Indonesia itu benar tidak menurut aturan-aturannya? Nah, itu nanti yang akan kita pelajari. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan menggunakan metode pembelajaran ceramah dan tanya jawab. Dan Ibu akan menggabungkan strategi pembelajarannya menggunakan model TIP atau Technological, Pedagogical and Content Knowledge, yaitu menggabungkan teknologi. Nanti Ibu berharap di pelajaran nanti ketika Ibu menayangkan slide, Ibu ingin kalian mencatat, mengamati. Nanti kita akan membahas tentang ketentuan haji. Baik, kita mulai pembelajaran kali ini. Ingat ya, diamati, dicatat. Nanti tentang ketentuan haji. Yang pertama kita akan belajar tentang haji. Definisi haji. Definisi itu pengertian haji. Haji secara bahasa adalah menyengaja atau dalam bahasa Maduranya sejuk. Sedangkan kalau istilah adalah menyengaja mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan haji dengan syarat hukum dan tata cara tertentu untuk menunaikan perintah Allah. Itu definisi haji. Yang kedua yaitu syarat wajib haji. Nah, syarat wajib haji itu yang pertama Islam. Sudah tahu Islam? Orang Islam itu harus Islam dengan membaca syahadat, dengan bacaan 2 kalimat syahadat dia sudah masuk Islam. Tapi bukan hanya Islam, yaitu yang kedua balik itu apa? Dewasa. Kalau masih anak-anak itu belum dikatakan balik. Umur 5 tahun, umur 7 tahun belum bisa dikatakan balik. Yang ketiga berakal sehat. Berakal sehat maksudnya tidak gila, tidak stres. Kalau gila pergi haji berarti tidak sah. Tuh ya. Yang keempat merdeka. Bukannya kita yang dimaksud merdeka pada Indonesia merdeka berarti semuanya boleh ke Indonesia, tapi yang dikatakan merdeka itu bukan budak. Dulu kalau di zamannya Rasulullah itu ada budak, tapi setelah Rasulullah diutus sekarang sudah tidak ada yang namanya budak. Kita semuanya merdeka. Yang terakhir yaitu mampu melaksanakan haji. Kalau sudah sakit, entah sudah tidak bisa jalan, berarti itu
kemerdekaan pergi haji. Paham? Apa itu Islam atau sehat mereka untuk melaksanakan haji itu yang syarat wajib haji. Selanjutnya itu wajib haji. Apa saja sih yang dilakukan di ketika berhaji? Yang pertama ihram. Ihram dari mikot. Yang kedua mabit di Musdalifah. Yang ketiga melontarkan jumroh. Yang keempat melempar 3 jumroh. Yang kelima bermalam di Mina. Dan yang terakhir bawa keluarga. Tuh. Semoga kita nanti bisa sama-sama bisa melaksanakan haji ya. Amin. Yang selanjutnya yaitu rukun haji. Rukun haji yang pertama ihram. Ihram itu berniat ya. Ihram itu berniat. Kalau sholat itu sholli fardhu rukni. Kalau haji itu niat melaksanakan haji. Yang kedua wukuf dan berdiam diri di padang Arafah. Bukan diam dekat ya, maksudnya anggaplah menetap bentar. Yang ketiga tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang keempat sa'i, lari dari Safa ke Marwah. Larinya itu bukan lari kencang ya, tapi lari kecil. Tuh, bukan pas lari kayak lomba maraton, bukan. Yang kelima yaitu tahallul. Tahallul itu mencukur rambut, tapi bukan pas dibotak ya. Ini bukan dibundur, tapi dicukur yang sedikit saja. Selanjutnya macam-macam pelaksanaan haji. Haji itu ada 3 macam-macam pelaksanaan hajinya. Itu ada 3, ada haji ifrad, ada haji tamattu, dan juga ada haji qiran. Haji ifrad adalah pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan secara terpisah dari ibadah umroh. Jadi pelaksanaan kalau yang dinamakan haji ifrad itu haji dia cuma melakukan haji dipisah dengan umroh. Yang kedua haji tamattu, ibadah haji yang dilakukan dengan melakukan umroh terlebih dahulu sebelum melaksanakan ibadah haji. Kebanyakan sekarang ya orang itu mendahulukan umroh ketimbang haji, karena kalau haji sekarang itu antriannya terlalu lama. Yang ketiga yaitu haji qiran. Haji qiran itu pelaksanaan haji yang menggabungkan niat haji dan umroh dalam satu umroh dan satu rangkaian ibadah haji. Jadi ketika dia mau haji, dia langsung berniat untuk umroh dan melaksanakan umroh sekaligus haji. Kalau umroh itu dipisah, pergi haji, nanti kalau sudah berapa bulan dia pergi lagi melaksanakan umroh. Kegiatannya itu tidak dilakukan atau dilaksanakan secara bersamaan. Sedangkan haji tamattu itu mendahulukan umroh dulu baru haji. Sedangkan haji qiran menggabungkan niat haji dan umroh. Maksudnya dilaksanakan bersamaan. Mungkin hanya itu ya yang bisa saya berikan untuk kalian sebagai pencerahan. Ibu ingin catatan kalian itu bisa nanti dijadikan bahan rangkuman dan pembelajaran. Dari pembahasan tadi, dari pembahasan
tadi Ibu akan memberikan soal. Kalian harus menjawabnya sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan tadi ya. Kalian kerjakan satu persatu itu. Nomor 1 apa yang masih kita tadi? Barisan tiba. Yang kedua sebutkan syarat haji. Yang ketiga sebutkan rukun haji. Yang nomor 3, yang keempat apa yang dimaksud dengan mampu menurut aturan pemerintah. Yang kelima sebutkan rukun haji dengan jelas. Silakan dikerjakan. Durasi waktu 5 menit ya. Silakan dikerjakan. Sudah selesai? Coba Ibu ingin kalian untuk kumpulkan dulu. Ayo. Bagus. Saya ingin umumnya ya, coba baca ke depan. Ke depan. Ayo silakan baca hasilnya. Apa yang dimaksud dengan ibadah haji menurut bahasa dan istilah? Yang kedua, bagus. Tepuk tangannya dulu. Baik. Saya sudah membaca dari sekian banyak siswa yang sudah hadir. Alhamdulillah sudah bisa menjawabnya. Walaupun tadi cuma beberapa slide yang Ibu bukan, tapi alhamdulillah semuanya sudah dianggap sudah bisa menjawab. Dari penyampaian saudari Eni ya, Ena, dari soalnya kembar, dari penyampaian Ena tadi sudah mencakup semua yang ada di pertanyaan atau jawaban-jawaban dari siswa-siswa. Jadi setelah kita mempelajari slide tadi, siswa-siswa sudah bisa memberikan informasi atau beberapa jawaban dengan baik. Nah sekarang, alhamdulillah sudah pembelajaran sudah selesai. Coba Ibu ingin tadi kan sudah menampilkan slide atau pembelajaran ya dengan media slide tadi. Nah Ibu ingin minta 2 orang untuk menyimpulkan. Coba siapa? Ayo hadir. Silakan berdiri di tempat dan apa?
Dibacakan. Haji adalah menyengaja mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan ibadah dengan rukun, syarat dan tata cara tertentu. Rukun haji ada 6, yaitu ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul dan muqim. Syaratnya haji yaitu Islam, berakal, baligh, merdeka dan mampu. Sudah. Ya. Ayo siapa lagi? Ini, ayo silakan ini. Haji adalah rukun Islam yang kelima. Hukum haji adalah macam ini. Harus berkumpul bagi setiap muslim yang maklum dan mampu berbuat kebenaran. Bagus. Jadi ya, haji itu rukun Islam yang nomor 5 dan hajinya itu berdoa ain, yaitu cukup 1 kali wajibnya dalam seumur hidup, tapi itu bagi yang mampu. Sedangkan haji itu menyengaja mengunjungi Baitullah dengan niat untuk melaksanakan ibadah karena Allah dengan ketentuan yang sudah ada, dengan ketentuan tertentu. Sudah paham ya? Di dalam materi ini ada kata-kata yang menurut kalian tidak paham? Paham? Paham. Sudah paham semua? Sudah paham tentang haji? Apa itu haji, syarat haji, rukun haji? Sudah paham ya? Menurut kalian apakah dari materi tadi yang Ibu sampaikan, materi apa yang sulit? Ayo, materi mungkin tentang materi rukun ya? Iya, tentang rukun ya. Nanti Ibu kasih bahan ajar lagi yang lebih luas biar kalian memahami. Baik, sudah capek ya? Nah, siap dulu. Alhamdulillah pada pembelajaran kali ini sudah selesai. Minggu yang akan datang kita akan belajar tentang umroh. Nah, coba kalian di rumah pelajari tentang umroh. Apa-apa nanti kita sampaikan di minggu mendatang. Minggu depan kita belajar tentang umroh. Baik, anak-anakku, siswa-siswa, pembelajaran kali ini semoga bermanfaat bagi kalian. Semoga kita nanti bisa melaksanakan haji bersama-sama. Walaupun tidak bersama-sama, semoga kita semua bisa melaksanakan haji. Amin. Amin. Semoga. Baik, alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini dengan pembacaan Alhamdulillah. Coba tulis lagi, baca doa keluar atau menutup pembelajaran. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi'allimna yanfa'una wa bifaqina wa qina wa qurrana